Halo teman-teman, perkenalkan namaku Oriza. Nah, di sini aku akan menjelaskan pentingnya aplikasi keuangan negara dan bagaimana penggunaannya di kantor-kantor. Nah, pertama, apa sih keuangan negara itu? Keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, pengelolaan keuangan negara itu dilakukan mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan kementerian lembaga. Satuan kerja atau satker merupakan unit organisasi terendah dalam pengelolaan keuangan negara. Seperti yang kita tahu, kita saat ini hidup di zaman modern di mana semua itu sudah serba digital dan segala sesuatu itu seakan memiliki proses yang singkat dan praktis. Dengan adanya teknologi ini memudahkan kehidupan setiap orang dalam segala bidang. Semua bidang menggunakan kecanggihan teknologi dalam membantu pekerjaan. Penggunaan teknologi yang canggih juga diterapkan di perusahaan dan instansi pemerintah maupun swasta. Salah satunya pemanfaatan teknologi ini diterapkan pada pengelolaan keuangan negara. Kita sudah belajar sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan negara, di mana pada pengelolaan keuangan negara itu siklusnya terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran atau perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Sebelum adanya aplikasi untuk mengelola keuangan negara, semua dilakukan secara manual atau tulis tangan. Nah, bayangkan saja teman-teman, berapa banyak transaksi yang harus dibukukan serta ditata usahakan. Berapa banyak kertas yang diperlukan untuk mencetak dokumen-dokumen terkait, serta betapa sulitnya untuk menemukan kesalahan apabila terjadi salah pencatatan. Semua masalah tersebut dapat diminimalisir dengan penggunaan aplikasi. Dengan penggunaan aplikasi, semua transaksi yang dicetak pada kertas dapat dilakukan langsung di aplikasi dan dapat langsung dilakukan perbaikan oleh pihak terkait apabila terjadi pencatatan yang salah. Selain itu, dokumen-dokumen yang semula ditandatangani dan di-stempel pada hard copy dapat langsung disetujui di aplikasi dan menggunakan digital signature. Penggunaan aplikasi pada pengelolaan keuangan negara memiliki banyak keunggulan serta keuntungan, yang diantaranya adalah yang pertama yaitu cepat. Dengan penggunaan aplikasi, dokumen-dokumen dapat dikirimkan secara langsung dan bersifat real time. Contohnya saja nih, ada surat dari kantor pusat yang dikirimkan ke kantor daerah. Pengiriman dokumen atau file dengan memakai aplikasi memungkinkan pengiriman file ke seluruh daerah dengan waktu yang sangat cepat, yaitu hanya dengan sekali klik. Dengan kecepatan waktu pengiriman ini dapat berdampak pada kecepatan tindak lanjut atas dokumen atau file yang dikirim. Jika ada dokumen atau file yang bersifat sangat segera, dapat segera ditindaklanjuti tanpa terkendala lamanya waktu pengiriman surat. Apabila pengiriman surat ini dilakukan secara manual, maka dokumen kantor daerah akan diterima dalam waktu yang sangat lama, terutama apalagi daerah-daerah terpencil. Yang kedua, yaitu efisien. Nah, efisien yang dimaksud di sini adalah efisien dalam waktu, efisien dalam tenaga kerja, dan efisien dalam biaya. Sebagai contoh, kantor pusat DJPB mempunyai instansi vertikal berjumlah 216 satker. Dalam sekali pengiriman surat secara manual dibutuhkan biaya yang tidak sedikit teman-teman. Belum lagi intensitas pengiriman surat ke daerah yang sangat sering. Dengan penggunaan aplikasi, maka biaya kirim serta percetakan hard copy dapat dipangkas. Yang ketiga
ketiga, aman dan terdokumentasi. Dengan penggunaan aplikasi, tidak perlu dikhawatirkan dengan hilang atau rusaknya dokumen, karena semua sudah tersimpan secara digital di server yang ada. Kemudian, semua data disimpan pada server yang berkapasitas besar, serta backup data selalu dilakukan untuk menjaga keamanan data apabila sewaktu-waktu terjadi hambatan pada server utama. Yang keempat, mudah dan dapat diakses kapanpun dimanapun. Dengan sistem web service dan server yang menyala 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu, pengguna dapat mengakses dari personal komputer atau laptop dari mana saja. Dengan teknologi telepon genggam yang semakin canggih, pengguna juga dapat mengakses aplikasi ini dengan menggunakan telepon genggam yang dimiliki. Yang kelima, mendukung program Go Green. Penggunaan aplikasi akan mengurangi konsumsi kertas di kantor, karena dokumen-dokumen akan ditampilkan di layar komputer, laptop, ataupun telepon genggam. Lalu, bagaimana penerapan aplikasi di KPPN Banjarmasin? Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Banjarmasin memiliki visi dan misi yang sejalan dengan reformasi di bidang keuangan negara yang bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean governance. KPPN Banjarmasin memiliki tugas dan fungsi. Tugasnya yaitu melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan tugasnya, KPPN Banjarmasin memiliki fungsi pengujian terhadap surat perintah pembayaran, penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D, penyaluran pembiayaan atas beban APBN, penilaian dari pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penatausahaan penerimaan serta pengeluaran negara melalui dan dari kas negara, pengiriman dan penerimaan kiriman uang, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan realisasi pembiayaan, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi, pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan kehumasan dan pelaksanaan administrasi KPPN. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh aplikasi yang digunakan di KPPN Banjarmasin. Yang pertama itu ada yang namanya aplikasi Nadine. Apa sih aplikasi Nadine itu? Aplikasi Nadine merupakan sistem informasi pengelolaan naskah dinas berbasis web dengan akses menggunakan internet untuk merekam, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. Dasar dibuat aplikasi ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan serta KMK Nomor 63 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan aplikasi tata naskah dinas elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, pada aplikasi Nadine ini teman-teman, kita dapat langsung melakukan perekaman surat dinas, di mana dalam aplikasi Nadine itu sudah ada template yang disediakan. Kita tinggal memilih saja. Kemudian kita dapat melakukan pengeditan, pemberian catatan, serta pengiriman langsung ke pimpinan untuk ditandatangani. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi SPAN. SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendukung otomatisasi sistem dan pengguna anggaran yang ada di setiap kementerian lembaga. Latar belakang dari aplikasi SPAN ini adalah terbentuknya e-government sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia
nomor 3 tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003. Pemerintah melaksanakan sebuah proyek penyempurnaan manajemen keuangan dan administrasi penerimaan pemerintah. SPAN merupakan subprogram dari program reformasi keuangan publik terbesar dalam sejarah di Indonesia. Yaitu perubahan yang terbesar adalah dalam hal modernisasi, penganggaran, dan perbendaharaan. SPAN memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan, mulai dari sisi penganggaran hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. SPAN mengembangkan konsep database yang terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis untuk meminimalisir kesalahan input manual. Nah, SPAN ini terbagi menjadi 6 modul. Modul manajemen BIPA atau Spending Authority, modul manajemen komitmen atau budget commitment, modul pembayaran atau payment, modul penerimaan government receipt, modul manajemen cash management, dan yang terakhir itu ada modul akuntansi dan pelaporan, general ledger and accounting. Aplikasi ketiga yaitu adalah OMSPAN. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. Pada awalnya, aplikasi OMSPAN ini hanya diperuntukkan untuk instansi di Ditjen Perbendaharaan. Namun, sejak terbitnya Peraturan Nomor 41 Tahun 2014, Satker Mitra KPPN juga bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mendapatkan informasi status SPM, monitoring DIPA, pencetakan daftar SP2D, dan lain-lain. Aplikasi keempat yaitu Sakti. Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sakti mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada, seperti aplikasi RKAKL, Simak BMN, Persediaan, SAS, Silabi, dan Saiba. Aplikasi Sakti ini mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, Sakti menerapkan konsep single database. Aplikasi Sakti ini digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan kementerian lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Adapun berbagai modul yang ada di Sakti yaitu yang pertama ada modul penganggaran, yang kedua ada modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul pelaporan, modul piutang, dan modul administrasi. Nah, kalau yang terakhir ini bisa dibilang bukan aplikasi namun juga digunakan di KPPN Banjarmasin, yaitu namanya adalah Kompas Banjar. Kompas Banjar ini merupakan singkatan dari konfirmasi setoran penerimaan negara secara bersama dengan jaringan. Merupakan layanan kepada satuan kerja. Layanan ini merupakan layanan untuk konfirmasi penerimaan negara secara bersama dalam jaringan. Sebuah layanan di mana satuan kerja dapat melakukan konfirmasi setoran penerimaan negara secara daring atau dalam jaringan atau online, di mana sebelumnya layanan tersebut dilakukan melalui loket ataupun bank secara tatap muka. Alur kerja dari Kompas Banjar sendiri yaitu mulai dari satuan kerja mengirim permohonan konfirmasi melalui link yang disediakan, yaitu bit.ly/konfirmasi Banjarmasin. Lalu data-data yang dikirimkan Satker akan masuk ke
Data-data yang dikirimkan oleh Satker akan masuk ke KPPN. KPPN akan melakukan proses konfirmasi melalui aplikasi Omspan, lalu mengirim hasilnya kepada Satker melalui email. DJPB terus membuat kebijakan arah pengembangan transaksi di pemerintahan agar dilakukan dengan mengacu pada prinsip e-government. Implementasinya telah dimulai dengan e-procurement, e-filing, dan e-reporting. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan tersebut akan menunjang upaya penguatan konsep Go Green Office. Program reformasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain tersedianya sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang efektif, tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya, tersedianya sistem pelaporan manajemen tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan dan real time. Kemudian terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dan berbasis kas ke berbasis akrual, dan terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien.